Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bertemu dengan kami, keluarga Ayoga Cahya Nugraha dari Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Kami akan mengisahkan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Marilah kita ikuti kisah selengkapnya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa makna kisah orang kaya yang bodoh? Yesus mengatakan kepada orang banyak agar mereka berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Tamak artinya keinginan untuk selalu memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Yesus mengingatkan bahwa sekalipun berlimpah-limpah hartanya, hidup orang itu tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Maka Yesus mengisahkan orang kaya yang bodoh. Orang kaya itu disebut bodoh karena ia berupaya untuk kaya secara jasmani, namun tidak kaya di hadapan Allah. Ia tidak melakukan sesuatu
yang membuatnya kaya di hadapan Allah. Akibatnya, jiwa orang itu diambil daripadanya, dan segala harta yang dikumpulkannya menjadi tiada artinya. Tuhan menghendaki agar kita kaya atau sejahtera secara jasmani dan rohani. Agar kita sejahtera secara jasmani, maka kita harus bekerja dengan baik, giat dan semangat. Agar kita sejahtera secara rohani, maka kita harus mengenal Tuhan, berelasi dengan baik dengannya, dan pada akhirnya melakukan segala kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Kita harus menganggap keduanya sangat penting, yakni sejahtera secara jasmani dan rohani adalah sama penting dan harus diseimbangkan. Mari berusaha agar kita sejahtera secara jasmani dan rohani. Demikianlah kisah yang kami sampaikan. Semoga kita mampu menangkap makna dari kisah tersebut. Dari kami, salam damai Kristus.